152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuru. Ini PR saya kemarin, masih ingat. Kemarin saya punya PR apa ya? Jenengan sing ngaji ra kelingan. Fadkuruni, mongko dzikira atau ingatlah kamu sekalian ni ing ingsun bisolati dengan salat wa tasbih dan baca tasbih wa nahwi lan sepadane tasbih. Adkur mongko bales sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kila dingendikake apa maknahu utawi maknane fadkuruni adkurkum iku utawi maknane adkurkum iku ujazi bales sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ini yang kemarin saya terangkan ya. Jadi fadkuruni adkurkum itu dalam ilmu balaghah dinamakan badi' musyakalah. Jadi artinya jangan ingatlah kalian padaku maka aku akan ingat padamu. Jangan begitu. Ingatlah kamu padaku maka aku akan ingat padamu. Kalau diartikan begitu bahaya. Berarti ingatnya Allah pada kamu tergantung ingat kamu pada Allah. Bahaya. Padahal Allah itu setiap detik ya selalu ngurusi awake dhewe, nggak mungkin lupa. Nah, berarti terus dimaknai bagaimana? Fadkuruni, ingatlah kalian padaku, adkurkum, maka aku akan membalas. Jadi kalau kita zikir nanti kita dibalas pahala. Jadi maksudnya begitu. Jangan diartikan maka aku akan ingat padamu. Lah berarti selama ini Allah nggak ingat kalau saya nggak ingat. Nah, kan bahaya. Nah, ini jadi pentingnya tafsir di situ. Nah, terus ini di dalamnya zikir fadkuruni adkurkum itu zikir itu fungsinya untuk membuka hijab. Jadi kalau kita itu nggak ingat Allah, itu istilahnya kita itu terhijab, tertutup. Nah, dengan ingat Allah berarti pikiran kita terbuka. Maksudnya terbuka ya terbuka. Ingat Allah. Dalam hadis itu disebutkan begini, ini dalam tafsirnya. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Barang siapa yang mendekat padaku satu jengkal, maka aku mendekat padanya satu dhira'. Satu dhira' itu ini istilahnya satu apa ini Pak? Cara awake dhewe. Napa iki? Hasta. Nggih, dhira'. Jadi dari sikut sampai ini dhira'. Jadi barang siapa yang mendekat padaku satu jengkal, maka aku akan mendekat padanya satu dhira', satu hasta. Ini bahasa majas juga, sama di fadkuruni adkurkum tadi. Jadi maksudnya adalah ya barang siapa yang mendekat padaku dengan ibadah, jadi diartikan begitu, tidak diartikan satu kilan. Nanti kalau diartikan barang siapa mendekat padaku satu jengkal, ya bahaya. Berarti Allah itu, nah, karena Allah itu tidak ada tempatnya. Allahum la makana. Allah itu tidak ada tempatnya. Jadi kalau dibuat satu kilan, satu jengkal, berarti kesannya Allah punya tempat. Nah itu. Jadi barang siapa yang mendekat padaku satu jengkal, maksudnya mendekat padaku dengan ibadah dan taat, taqarrabtu minhu, maka aku akan membalasnya dhira'an, pahala. Maka aku akan membalasnya pahala. Nah itu jadi makanya zikir itu untuk itu. Nah zikir yang di hadis ini fadkuruni itu dengan sholat dan tasbih. Sholat ya, isi sholat itu semuanya zikir Pak. Isi sholat itu semuanya zikir. Jadi mulai gerakan, mulai pikiran, hati itu semuanya zikir. Kalau pikiran kita konsentrasi, khusyuk, tumakninah, pikirannya konsentrasi. Terus hatinya zikir, hatinya ke Allah. Terus gerakannya yang memang gerakan zikir, gerakan ibadah. Jadi semua satu tubuh. Dulu saya pernah menerangkan, jadi terutama pas takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu 4 kegiatan dalam satu waktu Pak. Itu uang ya. Dan ini kalau madhab Syafi'i harus muqaranah hakiki ya. Muqaranah itu harus bareng. Jadi begini ya. Contoh. Jadi pas A
lesannya dzikir Allahu Akbar, nanti hatinya pas usolli harus bareng. Jadi mulai mulai usolli, bar Allahu Akbar, selesai bar lillahi ta'ala, usolli fadhudhuri arba'a rakaati mustaqbilan qiblati imaman lillahi ta'ala. Nah, itu masih antara hati dengan lesan. Nanti pikiran kita konsentrasi ke pekerjaan sholatnya. Apa? Duhur. Berarti ya mikirnya duhur itu 4 rakaat, nanti pokoknya begitu. Aja mikir utang. Jangan mikir utang. Tadi pas konsentrasi Allahu Akbar itu mikirnya kita sekarang masih sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat. Itu di pikirannya dikonsentrasikan. Nah, terus itu masih 3 ya. Jadi lesan mengucap Allahu Akbar, takbir, terus hatinya niat, terus pikirannya konsentrasi ke sholat duhurnya itu. Lah yang keempat gerakannya, ngangkat tangan ini. Wangel Pak. Iki lek ora latihan ngene. Jenenge lek latihan ngene isin, kok latihannya nang kamar dhewe. Jadi latihan di kamar dhewe dibarengkan. Usolli fardhus subhi rakaataini. Jadi hatinya niat takbiratul ihram. Nah itu jadi sholat itu semuanya berupa dzikir. Nah ini ada yang menarik. Jadi ada satu pertanyaan. Jadi bagaimana kalau kita itu dzikirnya nggak konsentrasi? Ini sama ulama dijawab begini. Wala tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan kamu meninggalkan dzikir meskipun kamu belum bisa konsentrasi. Bahasa Arabnya li adami hudurika, karena kamu tidak bisa hadir ma'allah, bersama Allah. Maksudnya ya konsentrasi. Jadi kalau dzikir saja meskipun belum bisa konsentrasi. Alasannya begini. Farubama dzakara ma'a ghaflatin, ya farubama dzikru nggih. Terkadang utawi dzikir ma'al ghaflah ya juru li dzikrin ma'a hudur. Terkadang dzikir dengan lupa itu lama-lama nanti bisa menarik dzikir dengan konsentrasi. Jadi lama-lama nanti bisa konsentrasi sendiri. Ya wes dzikir aja wes. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Urung konsentrasi terus nih aja. Jangan malah berhenti. Nah itu. Li'annahum, karena ulama syabahu dzikra biqadhiz zinat. Nah ini menarik ini. Karena ulama menyerupakan dzikir itu bagaikan obor. Wadah obor nih Pak. Kayak oncor itu. Fala yatrukul insan alqat hali adami iqadihi min awali marrah. Jadi seseorang itu tidak boleh meninggalkan obor meskipun obornya nggak hidup apinya. Ya nanti ya pas